Coba kita bayangin, ada satu kasus hukum di negeri ini yang ruwetnya minta ampun. Kasus ijazah Jokowi. Tapi baru-baru ini ada kejutan baru yang bikin semuanya jungkir balik. Bukan soal ijazah, tapi soal skripsi. Ada yang namanya saksi mahkota. Saksi yang tadinya lawan bisa jadi kunci pembuka kotak Pandora. Yang mau aku bahas, kenapa kasus ini nggak sesederhana yang kita kira, dan kenapa saksi mahkota ini bisa jadi game change. Buat yang baru dengar, ini kasus dimulai dari laporan Jokowi soal tuduhan ijazah palsu. Polda Metro nanganin dan akhirnya ada 8 tersangka. 2 diantaranya adalah Egy Sujana dan Hari Damai Lubis yang udah di SP3 setelah ketemu Jokowi di Solo. Mungkin restorasi justice ya. Tapi 3 orang di klaster 2, yaitu Roy Suryo, Rismond, dan Dr. Tifa, nasibnya beda. Mereka tersangka dengan pasal-pasal Undang-Undang AIT dan KUHP. Sekarang berkas mereka udah dilimpahkan ke kejaksaan. Tapi Refli Harun selaku kuasanya ngomel, katanya kok dilimpahin padahal ahli yang kami ajukan belum diperiksa. Nah, ini yang menarik, coba kamu catat tanggalnya. Laporan Jokowi itu tanggal 30 April 2025. Penetapan tersangka November 2025. Kemudian SP3 Egy dan Damai yaitu pada Januari 2026 setelah Jokowi ketemu di Solo. Ini kemarin Egy dan Damai yang datang ke rumahnya Jokowi ya. Refli terus bilang kliennya sebenarnya adalah saksi dalam laporan yang dibuat oleh TPUA pada Desember 2024. Jadi menurut dia proses penyidikan terhadap Roy, Rismond, dan Tifa itu ilegal dari awal karena melanggar Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Bujinya saksi nggak bisa dijadikan tersangka dalam kasus yang sama. Tapi polisi jalan terus. Pertanyaannya, kenapa penyidikan dipaksakan? Kemudian kemarin Refli ngasih bocoran yang bikin meja kita hampir kebalik. Dia bilang ada saksi mahkota yang mau bersaksi tentang apa yang dilakukan soal bukan ijazah, tapi skripsi Jokowi. Coba lo denger lagi, bukan ijazah tapi skripsi. Wah, kok jadi loncat begini ya? Artinya apa? Perdebatan selama ini cuma soal lembar ijazah SMA, tapi tiba-tiba lompat ke skripsi S1. Berarti investigasi mereka nggak cuma soal tanda tangan di selembar kertas, tapi soal protes akademik di universitas ini lebih dalam, lebih sistemik, dan saksi mahkota ini biasanya orang dalam. Ya bisa ngasih kesaksian yang nggak pernah terungkap di media. Bayangin orang yang tahu persis gimana skripsi itu dulu digarap, diuji, atau bahkan ya lo bisa nebak sendiri. Kalau saksi mahkota ini beneran bersaksi di persidangan, nanti ada 2 kemungkinan. Itu yang pertama, Roy, Rismond, dan Tifa, mereka bisa membuktikan bahwa yang mereka lakukan adalah riset akademis, bukan fitnah, gugatan ke MK soal batasan pasal Undang-Undang AIT juga jadi relevan. Apakah
meneliti pejabat publik itu kriminal. Yang kedua, buat Pak Jokowi, ini jadi ujian besar. Soalnya kalau yang dipermasalahkan naik ke level skripsi, publik jadi bakal bertanya, masa sih presiden 2 periode kena masalah administrasi akademik? Wah, remeh sekali kan. Apalagi hari ini juga Jokowi lagi ngomongin soal gugatan di MK tentang larangan keluarga presiden maju pilpres. Dua isu ini ijazah dan dinasti politik bisa saling menguatkan di mata publik. Tapi tentunya nggak semua orang diem aja. John Matias, praktisi hukum, nyentil Refli Harun. Katanya Refli itu kurang pengalaman di hukum pidana. Dia kan tata usaha negara. Wah, bener juga nih kalau dipikir. Kemudian John juga bilang langkah Refli yang ngadu ke Irwasum itu enggak lazim. Masa iya hasil gelar perkara dianulir sama Irwasum? Enggak mungkin, katanya. Saran dia, lebih baik Rafid aja kalau berani. Di sisi lain, kubu pelapor malah minta Roy, Rismond, dan Tifa segera ditahan. Dari Pradi Bersatu bahkan bilang, Roy, Rismond, dan Tifa siap-siap kau. Jadi tekanan di kedua sisi itu panas banget. Rocky Gerung bilang kasus kayak gini nggak akan selesai di pengadilan. Karena riset itu nggak pernah berhenti, tapi masalahnya bukan udah jalan. Saksi mahkota itu bisa jadi dog egg machina, tiba-tiba muncul dan muterin meja, atau malah jadi bumerang. Yang jelas, aku akan pantau terus perkembangan saksi mahkota ini. Siapa dia? Ya, apa yang dia tahu dan kenapa baru muncul sekarang. Kalau kalian penasaran, jangan lupa like, komen, share. Menurut kalian, saksi mahkota ini bakal ngebantu Resmond dan Tifa atau malah sebaliknya? Tulis di kolom komentar. Kita lanjut video selanjutnya. Ciao.